Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 karena boom kawan-kawan. Akhirnya Anies Baswedan mendeklarasikan cawapresnya. Saya juga kaget. Kenapa Cak Imin? Wow, betul-betul mengejutkan. Betul-betul semacam efek kejut yang diberikan oleh koalisi perubahan. Ya meskipun kita lihat Demokrat saat ini langsung mengambil posisi, langsung mengambil semacam mungkin kekecewaan dirinya, kekecewaan Demokrat perihal keputusan yang telah diambil oleh koalisi perubahan, yakni lebih terperinci Nasdem, Surya Paloh dan Pak Anies Baswedan. Itu kita sedikit menggali lebih jauh apakah kemudian cerita Cak Imin soal perjodohan singkat dengan Pak Anies itu. Dan katanya prosesnya cuma 3 hari. Nah ini yang paling mengejutkan ini. Dan kita bisa lihat Surya Paloh memang betul-betul sangat melihat kacamata politik Pak Surya Paloh itu sangat jeli kawan-kawan. Kemudian ada juga nih Pak Anies dan Cak Imin resmi dideklarasikan jadi capres dan cawapres 2024 kemarin kawan-kawan. Ini hal yang sangat mengejutkan. Jujur sebenarnya mulai dari tadi malam saya mau bikin video ini, saya mau ulas ini, hanya saja mungkin karena masih efek kaget, efek terkejut juga, jadi saya menunggu dulu nih cari-cari informasi yang lain nih, apakah ini bukan mimpi atau seperti apa. Saya coba memperjelas ke berbagai lini kawan-kawan. Oke, kita masuk, kita coba bahas sedikit demi sedikit bagaimana prosesnya sehingga kemudian bisa Pak Anies memilih Pak Cak Imin itu untuk menjadi pendampingnya. Coba kita lihat lebih jauh kawan-kawan. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden pemilu 2024 pada Sabtu kemarin kawan-kawan. Cak Imin, demikian sapaan akrab Pak Muhaimin Iskandar itu menyebut bahwa perjodohan antara dirinya dengan Pak Anies berlangsung singkat. Mulanya pada Senin 28 Agustus 2023, Pak Muhaimin bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, yakni Pak Surya Paloh. Dalam pertemuan itu, Pak Surya Paloh menyampaikan gagasan dirinya menduetkan dirinya dengan Pak Anies Baswedan, menduetkan Cak Imin dengan Pak Anies Baswedan. Pak Surya Paloh itu bilang, "Adinda, kita perlu bicara belak-belakan. Saya tahu Anda dan Anda tahu saya." Itu. Kepada Pak Surya Paloh, Pak Muhaimin menyampaikan tidak ingin ada lagi siasat atau muslihat politik. Namun rupanya Pak Surya Paloh serius ingin menjodohkan Pak Anies dengan dirinya. Bahkan Pak Surya Paloh meminta Pak Muhaimin langsung memberikan jawaban. Pak Muhaimin bimbang lantaran dirinya harus bicara dengan para kiai dan sesepuh di PKB sebelum mengambil keputusan. Pak Muhaimin sempat bilang, tapi Bang Surya, sapaan akrabnya Pak Muhaimin dengan Pak Surya Paloh, dia bilang, tapi Bang Surya bilang kalau kamu nggak mau salaman berarti selamanya kita nggak akan ketemu lagi. Tapi kalau kamu oke, saya yakin insya Allah menang dan Indonesia akan lebih baik. Seperti itu yang dikatakan Pak Muhaimin ketika berbicara perihal dirinya dijodohkan oleh Pak Surya Paloh. Ya, kalau sudah begitu salaman demi Indonesia yang lebih baik. Lebih jelas dari Pak Cak Imin itu, Pak Muhaimin itu. Nah akhirnya dalam waktu 3 hari, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Pak Muhaimin dan pengurus PKB bergerak menemui kiai dan para senior partai, meminta pendapat mengenai ide Anies Cak Imin. Rupanya para kiai dan senior PKB memberikan lampu hijau. Bahkan beberapa kiai sudah memang mengatakan bahwa Cak Imin harus berpasangan dengan Pak Anies Baswedan itu sebelum-sebelumnya. Nah, PKB pun menggelar 3 kali rapat pleno membahas hal ini. Hasilnya, jajaran pengurus partai setuju untuk menduetkan Anies Muhaimin sebagai bakal cawapres pemilu 2024. Jadi salaman saya sama Bang Surya malam itu ternyata lancar dan mendapatkan restu lengkap dari seluruh keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa. Nah,
Dengan adegan seperti ini, maka secara otomatis PKB seolah-olah memberikan tamparan keras kepada Gerindra yang selama ini telah menyia-nyiakan Caimin, menyia-nyiakan PKB itu. Karena lama sekali memang digantung oleh Gerindra ini PKB ini. Makanya ya saya pikir ini juga menjadi kejutan yang sangat fantastis. Memang kemarin dari Nasdem itu kan bilang bahwa cawapres dari Anies Baswedan itu harus berasal dari kalangan NU. Kemudian dari kalangan NU, Pak Anies itu selalu disanding-sandingkan dengan nama Ibu Khofifah, kemudian nama Yeni Wahid itu. Kalau masalah Caimin, jujur itu di luar dari jangkauan saya. Kenapa? Karena memang saya melihat bahwa Caimin ini dari PKB lebih akrab banget dengan Gerindra, kemudian Caimin dengan PKB-nya itu sangat akrab banget dengan Pak Jokowi. Kemudian hal seperti itu jelas semacam perubahan itu tidak terlalu terfokus ke Caimin itu. Jadi saya pikir dengan ditunjuknya Caimin sebagai cawapres dari Pak Anies, ini betul-betul mengejutkan diri saya pribadi. Nah, bersama Pak Anies, Caimin berharap duet memenangkan pemilu 2024 menjadi presiden dan wakil presiden berikutnya. Sebelumnya, PKB menyatakan menerima tawaran Nasdem untuk menduetkan ketua umumnya, Pak Muhaimin Iskandar, dengan bakal capres koalisi perubahan yakni Pak Anies Baswedan. Keputusan itu diambil usai DPP PKB menggelar rapat pleno di markas PKB Jakarta Pusat pada Jumat tanggal 1 kemarin kawan-kawan, 1 September itu. Nah, kita lanjut. Pak Anies dan Caimin resmi dideklarasikan pada Sabtu kemarin kawan-kawan. Ya, Pak Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar resmi dideklarasikan sebagai pasangan capres-cawapres yang diumumkan Nasdem Surya Paloh di Hotel Majapahit, Surabaya pada Sabtu kemarin kawan-kawan. Pak Paloh mengatakan sejak awal partainya telah mengusung Anies sebagai capres 2024. Ia mengakui kini memutuskan memilih Caimin untuk menjadi cawapres itu. Nah, Pak Anies dan Caimin duduk di atas panggung, mereka kompak menggunakan kemeja putih. Saya pikir ini yang menarik sekali karena kemeja putih itu lebih identik dengan Pak Jokowi itu. Nah, ini jujur hal-hal semacam ini, bacaan-bacaan semacam ini jelas membuat kita sedikit bingung, tapi ya begitulah politik kawan-kawan. Sebelumnya, Pak Anies merupakan bakal calon presiden yang diusung koalisi perubahan yang terdiri Nasdem, Demokrat, dan PKS. Tetapi mungkin akan berubah sementara PKB bergabung dalam koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, PAN, dan PBB itu mengusung Prabowo. Dan saya pikir dengan masuknya PKB ke koalisi perubahan, jelas ini bakalan ada sedikit perubahan karena Demokrat juga sudah menyatakan sikap undur diri dari koalisi perubahan, undur diri dari karena Pak Anies lebih memilih Caimin ketimbang AHY itu. Jadi terlihat sekali Partai Demokrat sebenarnya betul-betul ngotot sekali untuk mentandemkan Anies Baswedan dengan AHY. Tetapi perlu diketahui juga ya Partai Demokrat harus legowo. Umur AHY itu masih muda dan jelas masih punya banyak kesempatan untuk menjadi capres ataupun cawapres ke depannya. Itu sekali lagi bahwasannya Demokrat itu diharapkan kembali lagi merapat ke koalisi perubahan. Kalau tidak merapat ke koalisi perubahan, lebih ke misalnya ke koalisinya Pak Prabowo atau Pak Ganjar, ya mungkin Demokrat bakalan tidak nampak sekali di wilayah itu. Ya, PKS juga bilang bahwa semoga Demokrat kembali lagi ke habitatnya, yakni koalisi perubahan. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai capres-cawapres ini, Anies Muhaimin? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Mampukah Pak Anies dan Muhaimin memenangkan Pilpres 2024? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar.
Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.